Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan satu kehidupan yang baru untuk kita dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Dan kita mengawali hari ini belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang memberkati kami hari demi hari, bahkan pagi hari ini Engkau limpahkan rahmat yang baru bagi kami, untuk kami dapat mengerjakan segala perkara dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami semua yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Sungguh Roh Kudus memberikan pencerahan pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life, roti kehidupan di dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-8 ayat ke-16 hingga ke-19. Keluaran 8 ayat ke-16 hingga ke-19, demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, tulah ketiga nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan jadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah awas nyamuk. Awas nyamuk. Beberapa hari terakhir ini di dalam wilayah di Indonesia, di dalam musim penghujan ini mengalami apa yang disebut dengan wabah demam berdarah. Bahkan ada beberapa daerah-daerah yang mengalami kejadian luar biasa demam berdarah, di mana beberapa orang, beberapa anak mereka dijangkiti gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mereka mengalami demam dan kemudian jumlah trombosit itu semakin menurun sehingga daya tahan tubuh semakin lemah, dan dalam beberapa kasus demam berdarah ini mendatangkan kematian. Semua itu terjadi ketika kita hidup dalam lingkungan yang kotor. Kita tidak memperhatikan kebersihan, kerapian lingkungan yang ada di sekitar kita. Biasanya orang mulai sadar akan perlunya kebersihan, diingatkan awas ada nyamuk Aedes aegypti ketika sudah terjadi demam berdarah. Ketika mendengar bahwa ada tetangga ataupun warga di sekitar rumah kita kemudian dirawat inap di rumah sakit karena demam berdarah, kemudian kita terasa diingatkan, ditegur
untuk membersihkan lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita ada. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi kejadian luar biasa, harus dilakukan penyemprotan. Sehingga tidak ada lagi nyamuk Aedes aegypti yang akan menjangkiti warga sekitar di mana kita tinggal. Tapi kesadaran kita untuk menjaga kebersihan lingkungan itu kemudian diingatkan ketika ada satu peristiwa demam berdarah yang terjadi di sekitar kita. Ini seperti alarm, ini satu peringatan buat kita bahwa selama ini mungkin kita mengabaikan kebersihan lingkungan. Selama ini kita tidak memperhatikan tindakan perilaku kita yang tidak benar, yang salah, yang mungkin membuang sampah sembarangan atau membiarkan barang-barang tertentu kemudian tergeletak sembarangan. Dan ketika musim hujan itu tiba, menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Ketika kasus demam berdarah ini muncul, baru kita katakan awas. Dan satu peringatan bagi kita semua. Bagian firman Tuhan yang kita baca menarik. Bila kita melihat ketika Allah mendatangkan tulah nyamuk kepada bangsa Mesir. Karena Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman mereka, dari perbudakan mereka. Allah mengutus Musa dan Harun datang ke hadapan Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun menolak. Dan kemudian dicatat Harun kemudian mengulurkan tongkatnya dan memukulkannya ke tanah, ke debu tanah. Dan debu itu kemudian berubah menjadi nyamuk. Pada zaman itu hampir semua keadaan di negeri Mesir berupa tanah yang berdebu, yang berpasir. Maka tentu saja kita bisa membayangkan betapa banyaknya nyamuk-nyamuk itu yang berterbangan bahkan menggigit manusia dan binatang yang ada di seluruh tanah Mesir. Saking hebatnya. Maka kemudian para ahli nujum Mesir sendiri mencoba untuk melakukan mujizat. Tetapi dikatakan mereka tidak dapat mengubah debu tanah itu menjadi nyamuk. Karena Tuhan Allah yang berkuasa mendatangkan tulah nyamuk kepada Firaun karena dia tidak mengindahkan peringatan dan perintah Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita juga melihat dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Apakah ada tanda-tanda dari Allah, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang merupakan peringatan dari Allah? Tanda yang Allah berikan untuk menegur kita, untuk menegur dosa-dosa kita, menegur pelanggaran-pelanggaran kita, dan memperingatkan kita untuk kembali kepada jalan-jalan kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita. Seringkali kita tidak sadar ketika jalan yang kita lalui dalam hidup kita sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita baru ingat
Sama ketika seperti peristiwa demam berdarah. Ada demam berdarah. Ada warga sekitar kita menderita demam berdarah. Wah, ada nyamuk Aedes aegypti. Dan kemudian kita sadar, oh, kita kurang menjaga kebersihan. Sama seperti Raja Firaun. Allah sudah memperingatkan, memerintahkan untuk membebaskan bangsa Israel, tapi dia menolak. Allah menunjukkan kuasanya dan peringatannya dengan tulah nyamuk yang begitu hebat melanda seluruh tanah Mesir, agar Firaun itu bertobat dari dosanya, bertobat dari pelanggarannya. Demikian juga hidup kita. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda dari Allah untuk memperingatkan kita bahwa jalan kita sudah melenceng, bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa? Apakah kita tidak lagi mendengar suara Tuhan? Di dalam beberapa hari terakhir, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, ada orang-orang, ada sahabat-sahabat yang kemudian menceritakan kepada saya, ada beberapa orang yang jatuh miskin, kehilangan uangnya di media sosial. Ya. Ada trading kripto, trading saham yang menawarkan keuntungan yang besar, sehingga membuat banyak orang menjadi tertarik. Wah, kalau aku tanamkan di situ akan mendapatkan uang yang berlipat-lipat ganda, tanpa kita memperhatikan adanya jebakan-jebakan di sana. Sehingga ada beberapa orang kemudian ketika tertarik akan mendapatkan untung yang besar tanpa ada usaha, hanya menitipkan uangnya. Akhirnya yang terjadi, hilang uang yang dimilikinya karena tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Allah. Tertarik dengan banyak hal yang ditawarkan dunia ini dan lupa akan kebenaran dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, ketika peristiwa itu terjadi, menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita ketika kita menjalankan bagian kita yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itulah jadi pegangan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Awas nyamuk, mengingatkan kepada kita ketika melihat lingkungan di sekitar kita, ada tanda-tanda, ada peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita untuk kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari saat ini kami menghadapi begitu banyak tawaran dalam dunia ini. Kemudahan demi kemudahan. Segala sesuatu ingin dicapai secara instan dan cepat, tanpa kami memperhatikan adanya tipuan-tipuan, jebakan-jebakan yang ditawarkan hanyalah keberhasilan, kekayaan, keuntungan yang berlipat-lipat. Tapi sungguh hari ini kami belajar, ya Tuhan, untuk kami mewaspadai dalam kehidupan kami. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi satu peringatan bagi kami untuk menyadari akan kesalahan diri, dosa-dosa, bahkan kami harus mengakuinya di hadapan Tuhan.
dan berbalik untuk menjadi setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu Engkau akan tambahkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam setiap pergumulan isi hati kami, Engkau yang mengerti, dan Engkau akan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan untuk segala usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berikan pertolongan hikmat jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau akan berikan kesembuhan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang kesepian, bagi kami yang bersedih, sungguh penghiburan dari Roh Kudus yang boleh melingkupi kehidupan kami. Bahkan kami yang bergumul dalam kehidupan di tengah keluarga, kecukupan relasi antar anggota keluarga, sungguh Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kami. Sehingga hari demi hari yang kami jalani, ada jalan keluar. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan Kristen, baik itu panti-panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, ataupun lembaga-lembaga konseling, semua yang diselenggarakan didasari oleh kasih Kristus yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pribadi. Semua manusia dalam dunia ini dipulihkan, disembuhkan, dicukupi, dikasihani, dan ditanggung kehidupannya. Berkati untuk setiap mereka yang terlibat dalam lembaga-lembaga ini, baik mereka yang terjun melayani langsung, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, semangat dalam melayani setiap jiwa. Bagi setiap pengelola, pengurus yayasan, Tuhan juga berikan hikmat di dalam pengembangan, pencukupan segala operasi setiap hari, sehingga di dalam pelayanan demi pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dibina, dilayani. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, digerakkan hati untuk mengambil bagian mendukung pelayanan-pelayanan Kristen ini, sehingga di dalam segala kesulitan, sungguh Tuhan, Engkau punya cara yang ajaib mencukupi kebutuhan pelayanan-pelayanan Kristen ini bagi pemulihan banyak jiwa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai krisis yang kami alami. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan dan bantuan untuk pembangunan rencana ibu kota negara yang baru, pengendalian virus COVID-19, dan kebijakan-kebijakan perekonomian. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan setiap pribadi, semua dalam lembaga pemerintahan. Mereka boleh bertindak berlaku jujur dengan sungguh-sungguh untuk melayani kesejahteraan masyarakat banyak dan mendatangkan kebaikan dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Berkati untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dapat dijalankan dengan baik dan disambut oleh masyarakat dengan penuh sukacita. Bahkan setiap kami warga negara turut mengambil bagian menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami untuk mendatangkan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan di mana kami tinggal. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan hikmat sehingga dalam keberadaan pelayanan mereka memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan,
dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari untuk menyadari segala peringatan, segala tanda dari Allah untuk menegur kehidupan kita, untuk terus setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita, Allah itu peduli. Allah rindu setiap kita selalu didapati makin hari, makin murni di hadapan Tuhan. Maka ada peringatan-peringatan, tanda-tanda yang Allah berikan ketika kita mulai meninggalkan jalannya. Allah rindu kita selalu berjalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.